manusia dan teknologi itu semakin mendekat. Dan ini juga dinilai sebagai capaian-capaian penting ya, di dalam perjalanan kita sebagai umat manusia. Kita juga mencatat bahwa kemajuan teknologi ini tidak dengan sendirinya membawa kebahagiaan bagi manusia, tetapi justru membuat orang kemudian terbelah di dalam kelompok-kelompok yang semakin kecil. Disinilah saya kira pentingnya membicarakan kembali Pancasila sebagai landasan filosofis dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tujuan kita berbangsa dan bernegara dinyatakan dengan tegas. Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salam budaya, saya Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dalam kesempatan ini ingin berbagi sedikit pandangan dan juga pemikiran di sekitar pembudayaan Pancasila. Kita beruntung bahwa para pendiri Republik ini adalah orang-orang yang sangat visioner. Ya, dalam alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan kita berbangsa dan bernegara dinyatakan dengan tegas. Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan kita juga ingat di dalam lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, yang terdiri atas 3 stanza. Ya, stanza keduanya menyerukan ya, bahwa kita ingin menuju Indonesia bahagia. Dan konsep ini saya kira sangat sentral ketika kita berdiskusi, berusaha untuk memahami seperti apa arah perjalanan kita. Ya, kata kuncinya adalah kebahagiaan. Dan di dalam situasi kita sekarang, dalam dunia modern, ada banyak jalan ya, yang dikembangkan untuk menuju kebahagiaan. Bahkan belakangan ini dengan berkembangnya teknologi digital, juga ada semacam teknologi kebahagiaan. Ya, semua upaya dikerahkan untuk membuat hidup menjadi lebih mudah. Ya, sehingga akses pada informasi, akses pada hiburan, dan seterusnya menjadi sangat cepat dan nyaris tanpa batas. Dan sebagian orang kemudian menilai ini juga sebagai kebahagiaan di masa sekarang. Dan bukan hanya itu, revolusi industri 4.0 membawa banyak sekali perkembangan baru, mulai dari cetak 3 dimensi, rekayasa genetika yang membuat manusia bisa hidup lebih lama, dan ini semua dilihat ya, atau dipahami sebagai unsur-unsur kebahagiaan di masa sekarang. Dan pada tahun 2015, ya, World Economic Forum juga sudah merilis sejumlah prediksi yang akan terjadi ya tidak jauh dari dalam tahun-tahun yang mendatang, munculnya berbagai macam perangkat ya, yang akan membuat manusia dan teknologi itu semakin mendekat. Dan ini juga dinilai sebagai capaian-capaian penting ya, di dalam perjalanan kita sebagai umat manusia. Tapi kita juga mencatat bahwa kemajuan teknologi ini tidak dengan sendirinya membawa kebahagiaan bagi manusia. Justru sebaliknya, kita sekarang juga menyaksikan bagaimana sumber informasi yang seperti tidak ada habisnya bukan kemudian menghasilkan sikap yang menghargai atau apresiatif terhadap kebudayaan, tetapi justru membuat orang kemudian terbelah di dalam kelompok-kelompok yang semakin kecil. Di media sosial juga begitu halnya, kita melihat bagaimana kita tersekat ke dalam kelompok-kelompok dengan identitas bersama yang dibangun dari sikap intoleran terhadap kelompok yang lain. Jadi kita melihat bagaimana kemajuan teknologi komunikasi yang sedianya mempermudah hubungan sosial di antara manusia, tapi kemudian justru menghasilkan yang sebaliknya. Bukan komunikasi menjadi lebih baik, tetapi justru orang semakin terpisah satu sama lain. Dan ada istilah untuk ini, kita biasanya menyebut itu alone together. Ya, jadi dalam kesendirian kita ini berkumpul, tetapi tetap
sebetulnya sendiri-sendiri. Ini tentu menimbulkan pertanyaan, ya, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa teknologi komunikasi informatika yang begitu hebat, ya, dan mestinya menjembatani orang, tetapi justru menciptakan jurang pemisah? Dan salah satu alasannya tidak lain karena jumlah informasi yang kita serap setiap harinya itu jauh melebihi kapasitas kita untuk mengolahnya. Kemampuan mengolah ini modal kita untuk menghadapi berbagai macam informasi yang masuk ini yang sebetulnya sangat-sangat penting. Dan di sini saya kira letak pentingnya dari kebudayaan. Kebudayaan ini bukan sesuatu yang sifatnya ada di angan-angan atau di awang-awang, tapi juga sebagai sesuatu yang sangat konkret, gitu ya. Kebudayaan inilah yang mengatur perilaku, yang membentuk pola di dalam masyarakat yang diwariskan turun-temurun, gitu ya. Teknologi komunikasi dan informatika ini membawa banyak sekali perubahan dan salah satunya adalah menggerus kebudayaan atau daya tahan yang kita miliki untuk mengelola atau mengolah begitu banyak informasi yang masuk. Dan sering saya mengatakan dalam berbagai kesempatan, situasi kita ini seringkali adalah meninggalkan yang lama, tapi belum masuk kepada sesuatu yang baru. Dan kita berada di dalam satu situasi terombang-ambing secara kultural. Dan di tengah keterombang-ambingan itu, ya, ada banyak sekali pengaruh dari luar yang kemudian masuk dan membuat kita menduduki posisi sebagai konsumen lebih daripada sebuah produsen. Di dalam situasi seperti itu tentunya kebahagiaan menjadi momen sesaat, ya, yang datang silih berganti tetapi hanya sementara sifatnya dan tidak berakar pada kehidupan kita. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana kita bisa mengatasi krisis seperti ini, krisis kebudayaan ini. Dan titik tolaknya tidak lain adalah sumber daya kebudayaan kita sendiri. Ya. Kita tahu Indonesia adalah negeri yang sangat beraneka ragam, memiliki keanekaragaman budaya termasuk yang paling tinggi di dunia. Kita hidup tidak kurang dari 1.100 suku bangsa yang berbicara dalam tidak kurang 680 bahasa. Dan dengan kekayaan dan keanekaragaman budaya seperti ini, sebetulnya kita ini bisa berkontribusi jauh lebih besar sebagai produsen makna ketimbang sebagai konsumen. Dan langkah yang mendasar dan sangat penting adalah berpikiran terbuka. Kemudian dengan pikiran terbuka itu mencoba melihat kembali khazanah kebudayaan, tradisi, adat yang kita miliki di dalam masyarakat, dan kemudian melihat bagaimana kita bisa menggunakan, memanfaatkannya untuk berinteraksi di dalam dunia modern ini secara kreatif. Ya, dan ini tentu tugas yang tidak mudah, diperlukan interaksi dan integrasi antara daya kreatif kita dengan sains, teknologi, dan juga kebudayaan modern. Disinilah saya kira pentingnya membicarakan kembali Pancasila sebagai landasan filosofis
dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tekanan pada Bhinneka Tunggal Ikaan, ya, itu bukan sekedar retorika, tetapi justru sebuah pemikiran yang memberi jalan untuk mengelola kekayaan yang kita miliki secara produktif. Dan saya kira semua bentuk ekspresi budaya yang ada di Indonesia ini, jika diolah secara kreatif, itu tentu akan memberikan manfaat bagi upaya untuk mencapai tujuan nasional kita. Artinya, untuk mencapai cita-cita Indonesia bahagia ini, kita perlu menempuh apa yang disebut jalan kebudayaan. Dengan memanfaatkan, mengelola kekayaan yang kita miliki di bidang budaya, kita bisa merumuskan dan juga menetapkan arah yang lebih jelas bagi masyarakat ke depan. Dan gagasan tentang Indonesia bahagia tentu akan menjadi jauh lebih kaya, jauh lebih berakar, jauh lebih mengena jika sangat memperhatikan kekayaan budaya yang kita miliki. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Salam budaya.